Baik, kita membahas bab 11 dan ini saya menyebutnya rangkuman, summary dari seluruh pembahasan selama 5 hari mengenai subjek filsafat, ilmu dan teologi. Yang saya rangkumkan menjadi sejumlah pokok pikiran yang saya harapkan tidak boleh dilupakan sepanjang masa, melainkan itu harus diingat setiap hari. Supaya tatkala kita berpikir tentang kebenaran, tentang apapun, tentang facts, tentang reality, tentang apa saja, kita menggunakan parameter. Ya, parameter yang namanya core business daripada filsafat ilmu. Inilah kita menjadi cerdas, kita menjadi kreatif, kita menjadi sensitif karena kita membiasakan dengan esensi daripada filsafat ilmu. Bapak Ibu sekalian. Nah, kita mulai. The essence and core business of philosophy of science. Ya. Saya sudah tuangkan dalam buku saya ini. Ya, buku saya ini di bab yang ke-1, bab 2, saya membahas mengenai esensi dari filsafat ilmu. Kemudian, inilah dia. Berbicara filsafat ilmu, Bapak Ibu sekalian, itu sama hanya berbicara mengenai worldview. Worldview. Worldview itu saya artikan cara pandang. Cara pandang. Dan inilah yang membedakan secara substantif semua hal yang berbeda. Karena itu saya katakan tadi, pada sesi yang ke-10, kalau orang memberikan gratitude, salam, lalu menyampaikan salam dengan mengutip salam khas agama-agama yang ada. Shalom, santi-santi, mana budaya, dan seterusnya. Saya katakan itu dangkal dan cenderung lip service. Kenapa? Karena ini hanya penyedap rasa. Ya. Ini tidak lahir dari worldview. Tidak lahir dari worldview. Maka yang cocok kita harus menyampaikan salam Indonesia. Perlu ada salam yang alamiah kan? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, good night, good evening. Kalau mau tidur, good night, good morning. Itu salam alamiah. Salam universal itu. Ya, good morning, how are you? Itu salam universal. Nah, lalu ada salam-salam Indonesia. Bisa. Nah, di Indonesia juga ada salam-salam dengan kearifan lokal. Ada salam-salam suku. Ya, dikaitkan dengan bahasa daerah. Ya. Kalau di Afrika, di Guinea-Bissau, ya saya masih berusaha menghafal bahasa Portugis. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Itu saya masih berusaha itu. Karena istilahnya bagus tuh. Ya. Nah, karena lahir dari worldview Indonesia. Nah, kemudian saya memperhatikan Indonesia ini ada salam-salam agama. Tolong kita simak ya. Saya nggak tahu ya, kemungkinan Pak Rekson hanya Indonesia yang salam agama dibandingkan dengan negara-negara lain. Atau karena pengaruh Indonesia, negara-negara lain ikut salam-salam agama.
Hebat pengaruh Indonesia. Kenapa harus minta maaf? Shalom. Kenapa harus pakai istilah-istilah agama untuk salam di public area? Nah, saya pikir, hei pemerintah, tolong dikaji ulang nih, bantulah pemimpin agama untuk apa ya? Terlalu mengkotak-kotakan. Indonesia ini dikotak-kotakan oleh agama-agama. Salam itu salam universal. Ya, salam sehat. Ini sekarang karena pandemik, Pak Wheeler, karena pandemik muncul baru. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Bagaimana di Malaysia? Sama? Salam sehat. Saya nggak tahu, tapi di Indonesia sekarang karena pandemik muncul salam sehat. Tetap sehat. Keep health. Keep healthy. Nah, saya maksudkan janganlah kita jatuh pada lip service atau kecenderungan-kecenderungan seolah-olah damai tapi damai pura-pura. Oknum-oknum pemerintah mencoba mengakomodasi semua warga negara Indonesia dengan menyebut salam-salam agama. Saya melihat ini agak aneh. Ini agak aneh. Kemungkinan itu muncul dulu enggak lah. Kalau sebenarnya juga ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu bukan salam Islam. Salam budaya Arab. Ya. Shalom. Shalom itu salam budaya Israel. Wong kita Indonesia kok. Masa mau suka produk-produk Israel? Saya terus terang tidak mau menggunakan shalom. Dengar baik-baik saya itu. Saya tidak mau menggunakan shalom. Ya. Kepada orang beragama lain saya menyebut selamat pagi Pak, selamat sore, selamat malam. Atau enggak apa-apa lah. Salam damai Pak. Emangnya lagi perang? Nggak enak juga ya, lagi perang. Mau salam damai. Nggak cocok. Ya, nggak cocok. Normal-normal sajalah. Agak aneh menurut saya. Indonesia ini agak aneh. Dan ini diberi contoh oleh oknum-oknum pemerintah. Ya mungkin dengan presiden juga ya, dan wakil presiden. Kenapa sih harus menyampaikan salam berdasarkan agama-agama? Ini aneh. Ini aneh. Ya. Karena negara Indonesia bukan negara agama. Ya. Ini aneh. Kalau saya, silakan kita membuat salam Indonesia. Ya. Akhirnya repot. Coba dia menyampaikan salam untuk 6 agama. Saya lupa ya. Salam 6 agama. Kenapa juga nggak boleh 7 agama, 8 agama? Menurut saya kalau hanya 6 sampai selama-lamanya, dan kalau udah muncul 7 atau 8 agama, ya berarti Indonesia kurang bebas beragama. Kenapa? Karena masih dibatasi hanya pada 6 agama. Itu namanya nggak bebas beragama. Ya. Oke, kembali ke berpikir yang worldview. Ya, mungkin Bapak Ibu perhatikan kok Pak Stefri ini kritik terus. Enggak, ini gara-gara filsafat ilmu. Orang studi filsafat ilmu menolong kita untuk berpikir semestinya. Nah, lalu mari kita, kalau kita berpikir kita khotbah, jangan khotbah yang dangkal-dangkal. Kalau boleh ada worldview-nya.
Setiap kebenaran yang diberitakan, dikhotbahkan, dituliskan, kita temukan worldview-nya. Kalau khotbah tanpa worldview, maka dia tidak kuat khotbahnya. Lemah. Bukan kebenaran yang lemah, penyajiannya lemah. Worldview ini cara pandang yang membedakan semua perbedaan. Dan worldview mendasari semua pandangan, pendapat, konsep, dan sebagainya. Yang kedua, presupposisi. Presupposition dalam bahasa Indonesia presuposisi. Filsafat ilmu adalah pemaparan mengenai presupposisi, ya, dan filsafat ilmu adalah pemaparan mengenai presupposisi atau pendirian lebih tepat, pemaparan dan presupposisi, pemaparan dan pendirian. Ini pemaparan dan pendirian. Saya paparkan, this is my position, and my position is based on pendirian, presupposisi, atau yang menjadi presupposisi daripada pandangan saya adalah ini. Maka presupposisi itu adalah kesimpulan yang menjadi landasan daripada pandangan atau pendapat yang kita paparkan. Ya. Dan biasanya presupposisi itu satu kesimpulan yang mutlak adanya, mutlak. Kesimpulan yang mutlak. Alkitab firman Allah itu presupposisi. Itu mutlak. Ya, Alkitab firman Allah mutlak. Yesus adalah Allah mutlak. Karena dia Allah, maka hanya dialah yang menjadi manusia. Tidak pernah ada yang menjadi manusia selain Allah. Allah menjadi manusia. Itu namanya inkarnasi. Ini mutlak. Ini namanya presupposisi. Kalau boleh kita menemukan ratusan, bahkan ribuan, ratusan presupposisi. Makin banyak presupposisi yang kita pegang, yang menguasai kita, makin kuat kita berpikir, berargumentasi. Ya, oke, itu yang kedua. Mari begini, Bapak Ibu silakan membaca buku apapun, mendengar orang berbicara, temukan his or her presupposition. Itu kebiasaan saya. Saya membaca koran atau newspaper atau magazine, artikel-artikel dan yang ditulis oleh para ahli, yang ditulis secara singkat. Yang saya cari tahu itu apa? Worldview-nya. Yang kedua, saya cari tahu apanya? Presupposisinya. Kalau enggak ada, tulisannya dangkal. Boleh diingat? Kalau nggak ada presupposisi dalam tulisannya, maka tulisannya dangkal. Kalau nggak ada worldview, nggak nampak worldview-nya, maka dangkal tulisannya. Yang ketiga, berbicara mengenai atau membahas mengenai filsafat ilmu, maka itu berkenaan dengan, tidak hanya berkenaan dengan worldview atau cara pandang dan juga presupposition, melainkan juga dengan analisis dan klarifikasi. Ya, kita harus membuat clear, dan ini menjadi kecenderungan saya. Analisis, klarifikasi, making clear. Saya membuat klarifikasi mengenai yang tadi. Saya juga misalnya begini ya, pada waktu Israel melakukan menjatuhkan bom
di tengah-tengah masyarakat Palestina, lalu terjadi korban rakyat Palestina, maka muncullah negara-negara dan termasuk Indonesia menyatakan presiden mengutuk tindakan. Kalau saya memberi klarifikasi ya, tindakan kutuk mengutuk adalah orang primitif. Seorang presiden tidak pantas mengutuk bangsa lain. Karena kutuk mengutuk adalah kebiasaan orang-orang tak berpendidikan. Boleh? Orang emosional mengutuk jadi batu badaun gitu. Jadi ular, jadi monyet. Itu namanya mengutuk. Maka Indonesia bertahun-tahun hobinya mengutuk. Kami mengutuk tindakan itu. Tidak perlu mengutuk. Ya, bolehlah mencelah. Kami sangat tidak setuju. Tapi kalau mengutuk, itu seperti orang tak berpendidikan. Apalagi disampaikan oleh pemimpin negara. Pemimpin negara menyampaikan Indonesia mengutuk tindakan biadab pengeboman di sana terjadi berakibat korban meninggal, banyak korban meninggal. Untuk apa bilang kutuk mengutuk? Lagi pula Pak, dalam perspektif Kristen tidak ada kutuk mengutuk dalam iman Kristen. Ya. Tapi dalam perspektif edukasi juga pendidikan nggak ada. Saya nggak tahu agama lain ya. Mungkin agama lain mengakui adanya kutuk mengutuk. Kukutuk kau seperti sangkuriang. Kukutuk kau jadi monyet, jadi katak. Itu kayak cerita dongeng. Bagaimana mungkin pemimpin agama, pemimpin negara masih menyampaikan kutuk mengutuk seperti membaca dongeng sangkuriang atau dongeng rakyat, dan itu biasanya kutuk mengutuk adalah orang-orang emosional yang tidak berpendidikan. Berhenti kutuk mengutuk. Ini namanya analisis dan klarifikasi. Klarifikasi termasuk penggunaan istilah-istilah. 2 hari yang lalu saya mengatakan perlu mempertimbangkan ulang istilah menghidupi kebenaran. Perlu mempertimbangkan ulang. Karena perlu klarifikasi. Kebenaran itu bukanlah kata benda. Ya, bukan benda. Bukan impersonal. Tapi itu adalah pribadi Allah. Allah adalah kebenaran. Yesus berkata, akulah kebenaran. Maka, bagaimana mungkin kita menghidupi kebenaran yang adalah subjek? Kita ini adalah objek kebenaran. Mungkin juga saya memahami arti menghidupi kebenaran itu artinya mungkin menyelami, menaati. Tetapi begini, istilah menghidupi itu istilah psikologis yang biasa digunakan oleh para motivator. Kenapa? Kita harus mengutip itu, harusnya mengutip dari Alkitab. Dan Alkitab tidak pernah ada istilah menghidupi kebenaran. Nah, ini contoh klarifikasi dan contoh analisis. Ya, biar kita, ya inilah kegunaannya belajar filsafat ilmu. Yang keempat, filsafat ilmu pasti senantiasa menanyakan apa standar yang kau pakai. Seperti apa prosedur yang saudara lakukan sampai menghasilkan pendapat seperti itu. Jadi yang dipikirkan itu standar. Ya, standarnya apa? Dan standar kita Alkitab standar tertinggi. Alkitab standar tertinggi pengajaran teologi Kristen dan etika Kristen. Standar tertinggi. Tidak ada yang lain. Nggak usah pura-pura mau sok-sok ilmiah. Tidak usah sombong-sombong ilmiah dengan menggunakan
istilah-istilah yang populer, standar kebenaran itu apa? Transendental atau apa? Enggak. Bagi saya standarnya Alkitab. Iya Pak Stefri, tapi kan apanya di Alkitab? Sudah ada. Alkitab firman Allah dan dirumuskan dalam rumusan-rumusan yang sudah diakui secara komprehensif, secara Kristen tentang Allah, Kristus, Alkitab, Roh Kudus, gereja, akhir zaman sudah standar. Bukan hal yang baru lagi. Tritunggal sudah standar. Dan jangan buat yang lebih atau kurang dari itu. Standarnya itu. Nah, lalu prosedur. Harus sesuai prosedur. Nah, pertama ada pendekatan. Ada pendekatan. Ada paradigma. Kita membuat penelitian. Pertama, dimulai dengan paradigma. What paradigm? Apa paradigma saudara mengadakan penelitian? Atau apa filsafat penelitian yang saudara pegang? Baru bersesuaian dengan, oh kalau begitu berarti penalarannya deduksi dong. Ya, induksi dong. Nah, kalau penalarannya induksi berarti pendekatannya kualitatif kan? Iya. Nah, kalau pendekatan kualitatif berarti metodenya studi kasus kan, nggak mungkin nggak mungkin penelitian eksperimen kan, tidak mungkin. Nah kalau studi kasus dan seterusnya, ini namanya proses. Langkah-langkahnya seperti apa? 1, 2, 3. Inilah memastikan validitas satu temuan karena mempertimbangkan prosedurnya apakah ada cacat atau tidak. Apakah ada bias atau tidak prosedur. Tetapi sebelumnya perlu menetapkan standar. Indonesia menetapkan standar nasional pendidikan. Ya, standar akreditasi. Muncul 8 standar, 9 standar. Ya. Standar akreditasi. Nah begini. Lalu banyak orang berkata demikian. Gereja itu gereja yang luar biasa. Gereja di Kinabalu itu, di kota Kinabalu ada satu gereja yang luar biasa gereja itu. Di Jakarta ada gereja terbesar dan luar biasa. Saya mau tanya, standarnya apa? Standar gereja luar biasa itu apa? Ini yang perlu kita menjadi orang yang kritis. Standar luar biasanya gereja di Jakarta itu apa? Standar gereja luar biasa di Surabaya itu gereja standarnya apa? Hati-hati dengan standar duniawi. Hati-hati dengan standar duniawi. Gereja disebut bertumbuh, pertumbuhan gereja, standarnya apa? Kalau dihitung karena jumlah jemaatnya bertambah, pemasukan persembahan juga bertambah, lalu pertambahan gedung dan wilayah atau tempat ibadah, mohon maaf, itu standarnya itu standar kampungan. Bukan standar Alkitab. Itu standar umum. Ya, standar organisasi, standar umum. Bukan gereja itu. Gereja harus standar gereja dari Alkitab. Nah, inilah aspek atau dari rangkuman, ringkasan, summary visa ilmu, inilah pilar keempat. Nah, sekarang pilar yang kelima, integrasi, integration. Filsafat ilmu adalah studi integrasi semua disiplin ilmu dalam upaya untuk menemukan masalah dan solusi secara komprehensif. Apakah itu sains, logika, filsafat, dan teologi diintegrasikan. Ya, masih sangat jarang upaya studi integrasi. Pak Yakub Susabda sudah berupaya memberi sumbangsi studi integrasi antara teologi dan psikologi bagi upaya penanganan konseling. Ya, itu bagi penerapan konseling dengan studi integrasi antara psikologi dan teologi. Tetapi
Selain itu, saya hampir tidak mendengar hanya mungkin betul tidak banyak, hanya sejumlah kecil teolog atau pelayan gereja yang mengadakan studi integrasi antara teologi dengan bidang-bidang yang ada. Ya, pada 2-3 tahun terakhir ini muncul mata kuliah yang disajikan secara populer, entrepreneurship. Ya, bagaimana mengajar mahasiswa untuk mampu menjadi entrepreneur. Ya, tetapi jangan lupa, pendeta itu tugas utamanya yaitu menjadi pemberita firman. Kalau dia mungkin belajar entrepreneurship itu hanya untuk membekali dirinya supaya dia tidak minta-minta, dia juga bisa menjadi 10 makers. Baguslah. Tapi untuk mengajar jemaat mungkin hanya sampai pada motivasi dalam meletakkan dasar bagaimana berentrepreneurship secara benar, secara biblical. Tetapi mengajar entrepreneurship lebih cocok orang-orang bukan di teologi, bukan tamatan teologi, tapi orang-orang yang memang betul-betul studinya di ekonomi, sarjana master ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya lihat pendeta-pendeta menjadi orang-orang yang mengalahkan petani, mengalahkan peternak, mengalahkan orang-orang yang secara profesional menangani perikanan. Sehingga tugas utamanya sebagai pemberita firman, waktu khotbah, waktu pemberitaan firman, hanya tinggal tunggu jadwal. Tapi banyak habiskan waktu dengan bercocok tanam. Ini sudah mengalami kemerosotan. Ini kemerosotan. Tugas utama, Pak, tapi kan jadwal. Harus kreatif. Pergi menginjili. Tapi Pak, kami kan menginjili lewat itu. Boleh, tetapi begini. Lebih bagus, panggillah orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Kita hanya menemani mereka. Kita tidak perlu sendiri yang terjun. Kecuali memulai perintisan ladang misi. Beda. Kalau merintis satu ladang misi, kita kan tidak langsung pergi khotbah. Kita langsung membangun satu kontak masyarakat, bahkan membangun bagaimana peradaban, memberi kontribusi hal-hal yang lebih unggul yang kita tahu, yang kita lihat mereka kok kurang, kita bisa. Tetapi itu saya nggak setuju itu kalau hanya sebagai batu loncatan penginjilan, jangan. Tapi itu merupakan bagian daripada misi. Namun itu bukan yang utama. Itu poin saya. Bukan yang utama. Yang utama. Karena banyak orang juga hanya berhenti di cocok tanam, tapi tidak menginjili. Berhenti di cocok tanam, tapi berhenti sudah selesai. Nah, kita perlu memikirkan ini lebih serius. Bagaimana integrasi teologi dengan biologi, fisika, kimia, sosiologi, antropologi. Supaya teologi itu tidak hanya ada di ruang gereja. Teologi itu harus ada di public area. Ya, maka muncullah public teologi. Perlu ada teologi di ruang-ruang umum. Termasuk di ruang teologi di hutan-hutan. Yaitu perhutanan. Bagaimana mengolah hutan. Dalam perspektif teologi. Itu masih jarang sekali. Termasuk ekologi. Bagaimana mengatur keseimbangan ekosistem. Jangan membunuh semua tikus. Tikus juga berarti. Ya, karena tikus memakan padi. Lalu semua dibunuh tikusnya. Itu pasti terjadi ketidakseimbangan. Karena bisa ada mata rantai yang putus. Ini namanya bagaimana kita studi integrasi. Ya, teologi itu utuh. Tidak hanya berbicara menyembah Allah, tapi juga berbicara mengenai kehidupan para penyembah dalam aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Demikianlah uraian saya mengenai integrasi.
Dan ini memang masih sangat miskin. Saya sudah tulis buku dan artikel-artikel tentang teologi integratif. Dan saya harap ke depan semakin supaya tidak ada ruangan kosong, tidak ada ruangan tanpa Allah di dunia ini. Semua bidang kehidupan manusia ada teologi di sana. Sehingga memanggil orang-orang kepada Tuhan di bidang itu, di bidang mereka masing-masing. Mengingatkan hadirnya teologi di segala bidang kehidupan manusia, mengingatkan manusia dalam bidang-bidang itu tentang Allah. Ini penting sekali. Sehingga tidak ada istilah sekularisme. Tidak ada istilah sekuler. Saya pikir tidak ada istilah sekuler. Kenapa? Karena ada kehadiran teologi di setiap bidang yang ada di dunia ini. Contoh membahas mengenai masalah COVID-19. Kita harus melihat COVID-19 tidak hanya sisi kesehatan, sisi ekonomi karena mahalnya vaksin, dan juga dengan rapid antigen, dengan apa semua untuk memeriksa apakah seseorang sudah terkontaminasi. Saya nggak menyebutnya terpapar. Agak rucu dan rancu lah. Saya mendengar pejabat pemerintah waktu tahun 2020 terpapar COVID-19 virus. Terpapar. Mungkin lebih tepat terkontaminasi. Karena begini juga, ada istilah terpapar paham radikalisme. Ada istilah begitu di Indonesia. Terpapar paham radikalisme. Masa istilah sama? Terpapar paham radikalisme, terpapar virus COVID-19. Dan agak negatif kan? Terpapar paham radikalisme kan negatif sifatnya. Nah, sedangkan terpapar COVID-19 virus tidak negatif. Maka sebaiknya jangan menyebutnya terpapar. Terjangkit. Lebih tepat terjangkit. Ya. Terkontaminasi atau terpengaruh atau ya terinfeksi, enggak juga. Terjangkit mungkin. Karena itu penyakitnya itu kan wabah itu kan wabah menular. Wabah itu kan virus yang menular sangat cepat, maka lebih cepat jangkitannya sangat powerful. Nah, mungkin itu istilah. Jangan lupa Bapak Bu, kenapa Pak Stefri terus kritik-kritik? Ini karena mata kuliah, dan memang ini sudah menjadi kebiasaan saya, filsafat ilmu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Kesimpulan. Jadi ada lima kata kunci untuk kita simpan dan pegang serta pakai dalam studi selanjutnya, dalam interaksi kita dengan buku, dengan lingkungan di mana kita berada. Interaksi kita menggunakan lima pilar dari studi filsafat ilmu. Mulai dari worldview, jangan lupa worldview, jangan lupa presupposisi, jangan lupa analisis, ya, jangan lupa analisis, dan juga jangan lupa standar, analisis dan klarifikasi, standar dan prosedur, dan jangan lupa integrasi. Gunakan 5 kata kunci ini dalam kehidupan tiap-tiap hari. Ya, kita akan menjadi orang yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk berespon dan kreatif. Nah, kesimpulannya, filsafat ilmu adalah suatu kajian atau satu studi mengenai ilmu berdasarkan ontologi, epistemologi, dan logika berkenaan dengan apa? Worldview, presupposisi, analisis,
Analisis ini bisa analisis klarifikasi dan verifikasi. Kalau klarifikasi kan membuat jelas, verifikasi memastikan. Juga berkenaan dengan standar dan prosedur seperti prinsip integrasi untuk menyatakan kesatuan dan keutuhan dari kebenaran yang memengaruhi dunia seutuhnya. Kebenaran itu satu dan utuh. Maka itu perlu ada integrasi semua kebenaran, bukan menjadi campur aduk, bukan mencampur adukan kebenaran. Tidak. Ya. Tetapi menempatkan kebenaran sains pada tempatnya, kebenaran filosofi pada tempatnya, dan kebenaran teologi pada tempatnya sebagai satu kebenaran utuh untuk menghasilkan kehidupan dunia yang utuh. Sekian dan terpujilah Tuhan. Terima kasih.